Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin kembali berbagi kepada Bapak Ibu, yaitu bagaimana cara membuat media pembelajaran yang dilengkapi dengan visualisasi atau gambar yang berbasis AI. Baik, langkah pertama adalah kita masuk ke Google kita, kemudian kita ketikkan di menu bar, itu adalah napkin atau NAPKIN, napkin AI. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, silahkan klik yang paling atas, yaitu Napkin AI, The Visual AI for Business Storytelling. Kita klik. Nah, ini adalah beranda depan sebelum kita membuat akun atau login. Nah, jadi yang pertama kali yang kita lakukan adalah kita langsung saja login. Kita klik, ada tampilan ini, tampilan di beranda login ya. Itu ada dua pilihan ya, sign in, kemudian get napkin free. Nah, ini perbedaannya. Kalau sign in, otomatis kita sudah mempunyai akun yang sudah kita buat sebelumnya. Tapi kalau get napkin free, kita juga pertama kali login dengan menggunakan akun free. Nah, karena saya juga baru pertama kali menggunakan akun free, maka saya klik yang sebelah kanan, yaitu get napkin free. Nah, tampilannya seperti ini. Ada dua pilihan bagaimana kita loginnya. Yang pertama, sign in with Google. Berarti kita diminta untuk masuk atau login menggunakan akun Google kita. Kemudian pilihan yang kedua itu adalah sign in with email. Jadi kita nanti akan mengetikkan email yang kita pilih. Nah, supaya ringkas dan lebih mudah, saya menggunakan yang pertama, yaitu sign in with Google. Saya klik. Nah, ini saya coba menggunakan akun ini. Nah, kalau sudah kita masuk, ada beberapa alternatif atau pilihan supaya kita bisa menyelesaikan pendataan awal. Yang pertama, how are you planning to use napkin? Jadi ini maksudnya, ini penggunaan napkin ini digunakan untuk yang pertama untuk pekerjaan, untuk personal use, for school atau educator student. Nah, karena kita sebagai guru, maka saya menggunakan for school ini. Kemudian klik next. Kemudian please select your school type. Nah, kita diminta untuk memilih jenjang sekolah kita. Karena saya mengajar di jenjang MI, maka saya pilih yang pertama primary school grade ke-6. Sudah, kemudian klik next kembali. Which of the following best describes your role? Nah, ini kita diminta kapasitas kita sebagai murid atau guru atau administrator atau lainnya. Karena saya sebagai guru, maka saya pilih teacher. Kemudian klik next. Nah, di sini penggunaan napkin, visual napkin, itu untuk apa? Yang pertama, boleh kita pilih salah satu atau boleh kita centang semuanya. Yang pertama untuk presentation, saya klik centang. Yang kedua, blog and newsletter. Yang ketiga, social media content. Yang keempat, data and research report. Terus berikutnya, customer communication, internal report, dan ini teaching material. Dan berikutnya brainstorming. Ini saya centang semua, saya memilih centang semua, kemudian klik submit. Nah, sudah berhasil. Nah, kalau sudah muncul notifikasi seperti ini, thank Dagiro, you are all set to create your first napkin. Done. Nah, kalau sudah kita masuk atau login, kemudian kita sudah berhasil menyelesaikan tahapan-tahapan kelengkapan data, maka kita dihadapkan pada satu pilihan, yaitu kita diminta untuk membuat
proyek kita yang pertama atau create my first napkin. Kita klik di sini Bapak Ibu. Nah, ini ada dua pilihan. Yang sebelah kiri itu adalah apabila kita sudah punya data di Word atau PDF, kita upload melalui ini, melalui menu sebelah kiri. Yang sebelah kanan itu adalah pertama kali kita membuat, otomatis data kita masih blank atau belum ada data sama sekali. Maka saya memilih yang sebelah kanan, yaitu by generating text using AI. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita siap membuat proyek kita yang pertama. Jadi caranya kita masukkan prompt kita. Sebagai contoh, prompt atau data yang akan saya masukkan adalah semisal saya mengajar pelajaran IPAS di fase C atau kelas 6 dengan materi ciri-ciri khusus hewan misalnya. Kita ketikkan ciri-ciri khusus hewan, kemudian contohnya, kemudian identifikasi, kemudian cara bertahan hidup. Baik, contoh awal saya membuat materi seperti ini. Materinya adalah ciri-ciri khusus hewan, kemudian dilengkapi dengan contohnya, contoh hewan tentunya, identifikasi dan cara bertahan hidup. Sekarang saya klik continue. Nah, ini sudah muncul materi ajar kita, sudah cukup lengkap, dan saya membuat dalam waktu yang cukup singkat, tidak sampai 5 menit saya membuat seperti ini. Jadi hal ini bisa kita bayangkan Bapak Ibu, apabila kita membuat secara manual, kita tentu mencari referensinya dulu, kemudian kita dihadapkan pada persoalan harus mengetik dan sebagainya. Jadi saya rasa ini cukup efektif sebagai alternatif untuk menyelesaikan tugas-tugas kita secara cepat. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, bagaimana cara memunculkan visualisasinya atau gambarnya? Nah, di sebelah kiri tag kita yang sudah dihasilkan oleh AI tadi, itu muncul satu perintah, yaitu generate visual. Nah, di sini Bapak Ibu, jadi sebagai contoh ini ciri-ciri khusus hewan, identifikasi dan cara bertahan hidup. Ini akan saya visualisasikan ya. Jadi ini kita klik ini. Nah, ini sudah muncul visualnya dari yang tag yang pertama. Ini bentuk yang pertama, terus bentuk yang kedua, boleh seperti ini. Karena ini tujuan atau objek kita atau subjek yang akan yang akan mengkonsumsi materi kita adalah siswa. Maka mungkin kita akan memilih tampilan yang lebih menarik, yang tentu tampilan menarik tersebut adalah yang berbasis gambar ya. Nah, ini boleh. Nah, saya pilih ini saja. Nah, saya pilih ini. Ini adalah bentuk visualisasi. Kemudian ini jaraknya agak jauh, ini saya naikkan aja. Saya naikkan dulu supaya nanti ketika di share nggak terlalu jauh. Baik, sudah cukup. Apakah ini saja? Tidak. Kita lihat kembali yang di sebelah kiri. Ini masih banyak tampilan hijau. Artinya apa? Artinya setiap tag yang sudah dihasilkan oleh AI tadi, itu kemudian ada lanjutannya, yaitu kita diminta untuk membuat visualisasinya dengan cara mengklik yang sudah disediakan oleh website tersebut di sebelah kiri ini. Ciri-ciri khusus hewan, kemudian saya membuat ini visualisasinya. Nah, ini sudah. Ini apakah menarik tampilannya? Kita pilih ini atau pilih yang ini. Nah, pilih yang ini saja yang nggak menarik ya. Baik. Sudah. Kita rapatkan lagi menjadi lebih dekat dengan baris atasnya. Kalau merasa Bapak Ibu masih
semua tag ini harus dilengkapi dengan visualisasi. Maka kita buat kembali visualisasinya dengan cara yang sama seperti di atas. Ini tag berikutnya adalah identifikasi hewan berdasarkan ciri-ciri khusus. Nih, kita klik kembali. Ini sudah muncul visualisasinya. Sekarang kita pilih tampilan yang menarik. Nah, ini menarik sudah. Nah, ya, baik. Sekarang kita membuat visualisasi cara bertahan hidupnya. Nah, sudah semua tag ini sudah kita lengkapi dengan visualisasinya. Jadi saya anggap untuk materi ajar ciri-ciri khusus hewan itu bahan ajarnya sudah saya siapkan seperti ini dengan bantuan AI dan cukup cepat. Dan yang lebih menarik lagi, ini sudah dilengkapi dengan visualisasinya atau gambarnya. Lantas langkah selanjutnya adalah kita share ke siswa supaya sebelum pembelajaran ini sudah sampai ke siswa sehingga ada kesempatan bagi siswa untuk mempelajari materi berikut yang sudah kita share. Caranya bagaimana kita share ke siswa? Ini sebelah kanan atas ini ada share, ada menu share, kita klik share. Nah, kalau sudah tampilan seperti ini ada beberapa pilihan share. Yang pertama, only people with access can open the link. Ini hanya orang yang kita pilih yang memiliki link ini yang dapat membuka. Terus kemudian, karena saya tidak menambahkan siswa di sini, otomatis saya hanya settingan berbaginya itu adalah anyone with the link. Artinya semua orang yang memiliki link ini dapat mengakses materi ini. Kalau sudah kita pilih seperti ini, kita copy link, lalu kita share ke siswa atau kita ke grup WA. Seperti contoh ini saya akan membuat akan share ke grup WA. Nah, kalau sudah kita share ke grup siswa, selanjutnya siswa akan membuka link ini, kemudian dia akan masuk dan mempelajari materi yang sudah kita buat melalui napkin tadi. Jadi mungkin itu sepintas materi tutorial yang saya berikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan oleh Allah sehingga akan terus dapat berkreasi, dan insya Allah nanti di semester 2 ada kesempatan untuk mencoba aplikasi ini. Demikian saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.